disebut sebagai studi lingkungan. Jokowi mau bikin IKN, dia putuskan secara politik, artinya harus jalan. Lalu dia bilang, Unwira dan Muhammadiyah buatkan AMDAL. Untuk apa? Untuk membatalkan ambisi, bukan untuk membenarkan ambisi. Kan kasus kita pertama adalah kerusakan ekologi di Kalimantan yang disebut sebagai bagian dari politik antroposid Jokowi, upaya untuk membatalkan kehidupan alami. Dimulai dari ambisi dia untuk meninggalkan legasi. Oke, boleh aja. Tapi di dalam ilmu lingkungan, Anda harus mendahului keputusan politik. Sekarang Jokowi sudah putuskan untuk pindah, baru minta Universitas Unwira Muhammadiyah, Universitas Mula Warman segala macam, buatkan AMDAL. Maka disogoklah dosen-dosen. Supaya meloloskan ambisi si bajingan tolol itu. Untung sekali ada seorang dosen yang balelo namanya D, yang bahkan rektor oleh moderator dia masih terus bersemangat. Karena bagi dia yang diucapkan itu sangat fundamental, sangat radikal. Dia tutup dengan doa dari rakyat yang memprotes Tuhan. Dan Tuhannya ada di kita yang memprotes. Disitulah berguna doa itu. Doa untuk memastikan bahwa universitas wajib mengikuti suara rakyat. Namanya Unwira. Universitas wajib ikut suara rakyat. Masalah ini Vox Unwira, Vox Dei. Yang diputuskan oleh Unwira pasti disuruh oleh Tuhan. Tetapi persetujuan Tuhan itu memerlukan gerak langkah politik rakyat. Karena itu universitas harus mensponsori gerakan-gerakan radikal yang menginginkan kembalinya hak reclaiming our rights. Itu dasarnya. Masalahnya sekarang adalah kita bicara tentang istilah tadi sustainable development. Persyaratan apa supaya sustainable development itu bisa diimplementasi masa depan? Yang pertama kita persoalkan adalah the sustainability of the idea of sustainable development. Sustainable nggak ide sustainable development itu? Yang dulu diputuskan bahkan oleh kanselir Jerman ketika dia menulis buku Only One Earth, hanya satu bumi. Jadi kalau tema ini adalah membedah politik ekologi di Nusa Tenggara Timur, kita mesti ucapkan secara lebih politik. Tidak ada krisis ekologi di Nusa Tenggara Timur, tidak ada krisis ekologi di Kalimantan, tidak ada krisis ekologi di Kanada, di Kutub Utara. Yang ada krisis planet. Kita mulai membaca itu. Karena apapun yang dikerjakan oleh Kalimantan di NTT bisa berakibat di Kanada. Apa yang terjadi di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Kepak saya kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Pohon yang saya tanam tadi di situ bisa berakibat pada tumbuhnya halaman macam-macam. Jadi saya tanam pohon di situ. Itu disebut sebagai butterfly effect. Tadi saya menanam sungai di depan rektorat. Jelas saya menanam sungai tadi. Saya menanam pohon. Bentuk yang saya tanam adalah pohon cendana. Tapi buat saya menanam sungai untuk membuat radical ice. Apa itu sungai? Sungai adalah sesuatu mengalir dari puncak gunung pergi ke
muara laut. Memang definisi zaman dulu. Ketika definisi ekologi, kita mesti ubah. Di dalam pohon tadi ada kapia yang datang dari gunung. Pertama kali dia melewati kapiler itu, dihisap oleh matahari, terjadi fotosintesis, lalu menghasilkan oksigen. Jadi sungai adalah aliran air ke semua tempat yang memungkinkan kita hidup. Pohon adalah sungai. Akar pohon itu menarik air itu ke kapiler. Kita dapat oksigen. Di malam hari ada embun di situ. Pagi-pagi dia jatuh ke bumi, membasahi rumput yang adalah seluruh. Sirkulasi pikiran itu yang mesti kita tanamkan pada Presiden Prabowo, supaya dia paham bahwa sungai bukan yang dibendung untuk jadi bendungan, bukan. Memotong pohon itu artinya menghalangi aliran sungai untuk pergi ke ujung pohon. Jadi kalau kita bayangkan bahwa konsep ekologi itu bukan sekedar apa yang dimaksudkan oleh Jokowi untuk memindahkan IKN lalu minta dipanggal di situ. Hak cacing untuk menguburkan tanah di IKN berubah menjadi hak beton untuk dicorkan sebagai fondasi secara. Hak burung untuk pacaran di pohon-pohon di sekitar IKN hilang, ditebang habis. Akibatnya apa? Hak mahasiswa untuk membuat puisi yang menggambarkan romantisnya dua hulu yang berpasangan di ranting-ranting Kalimantan gak ada artinya lagi. Jadi kita mau bahas itu dari sudut pandang radikal itu. Nah, sekarang ada problem. Seberapa kuat energi pengetahuan kita selundupkan ke dalam birokrasi, ke dalam kabinet yang baru. Jadi terang oleh Pak Dedi tadi, mestinya yang dengar itu bukan kita, yang mestinya dengar itu adalah AHY. Kalau Menteri BPN, mestinya yang dengar itu adalah Ibu Menteri Kehutanan dari Nasdem. Siti Nurbaya. Tanah di Indonesia itu dimiliki oleh dua partai itu. Tanah kehutanan dimiliki oleh Nasdem, tanah kehutanan diatur oleh Demokrat. Coba Anda bayangkan absurditas kita bicara tentang ekologi, tetapi pengendalian ekologi itu ditentukan oleh kepentingan dua partai itu aja. Jadi di Jakarta ada kesibukan untuk menyusun kabinet. Isinya apa? Tukar tambah ekonomi, bukan tukar tambah ekologi. Jadi dari awal kita bisa bayangkan kerusakan ekologi kita akan menjadi-jadi di era berikutnya. Karena tidak ada menteri yang diangkat secara volunteer oleh kekuasaan politik. Prabowo bisa angkat Dedi adalah menteri. Ketua BPN, Grace, Menteri Kehutanan. Tapi apa kapasitas dia? Apa kapasitasmu? Otak. Pemerintah nggak perlu otak, dia perlu dengkul. Karena itu Anda akan lihat kabinet itu isinya adalah dengkul itu dengkul. Otak itu otak. Jadi kita lihat kontras yang memungkinkan kita marah. Kita berpikir kemana kemarahan itu kita muarahkan ke dalam politik alternatif. Itu pentingnya membentuk kekuatan untuk mengatakan tidak pada birokrasi, tidak pada oligarki, tidak pada kontraknya.
belum diganti. Kan saya bayangkan seluruh proposal kita hari ini dibuatkan executive summary halaman, lalu kita serahkan pada seseorang yang akan mengganti orang itu. Mampu nggak dia berpikir tentang itu? Kita mau hadiahkan apa pada kabinet berikutnya? Kalau yang dicerna di kepala mereka, dan bagaimana APBD itu dibagi habis ke bangga pada tanggal yang sifatnya politik. Jadi krisis itu, krisis yang akan memungkinkan kita frustrasi ke depan. Saya nggak tahu berapa banyak kalian di sini yang ikut nyoblos. Saya sudah 2 kali nyoblos. 2019 kampanye persaingan antara Prabowo dan Jokowi. Satu waktu saya dengar kampanye Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi, saya akan mencetak 20 juta hektar sawah. Oke. Pak Prabowo dengan cerdas menghalangi dalam pikiran itu. Dia bilang ini, ada Pak Jokowi mau bikin sawah 20 juta hektar. Airnya dari mana? Lalu Prabowo bilang, saya akan membangun 20 dam besar di Indonesia. Terjadi kompromi yang tidak disengaja di sini. Kedua nggak saling tahu. Satu kali wartawan tanya ke saya, gimana pendapat Pak Rocky tentang soal itu? Bilang, saya tinggal di lahan 800 meter di rumah saya tadi seperti ketinggian kira-kira 700 meter. Suhunya sangat enak, saya nggak puas. Kalau malam hari suhunya bisa turun sampai 19-20 derajat Celcius. Itu suhu kamar pengantin. Di suatu ditanya begitu, saya bilang, waduh, kalau saya pilih Jokowi, dia akan ambil tanah saya untuk bikin separuh itu, untuk bikin sawah. Kalau saya pilih Prabowo, separuhnya dia akan ambil untuk bikin bendungan. Jadi 2 orang ini akan mencaplok tanah saya. That's the logical, ecological mode of thought. Biasanya kemampuan kita untuk mendayakan lagi. Prabowo nelfon disuruh Jokowi. Mungkin ada intel di sini melaporkan ke istana. Saya lanjut. Tadi disebutkan problem negeri ini ada upaya untuk bertanding menyediakan energi dunia. Bertanding, saya buka supaya dia dengerin. Jadi kita ada dalam keadaan yang memungkinkan kita bekerja sama untuk memikirkan mungkin nggak Indonesia jadi produsen energi terbarukan. Itu pertanyaan inti bagi kabinet nanti. Saya kasih ilustrasi singkat tentang recent political issues yang kita coba. Ada yang dari jurusan hubungan internasional sih. Saya pernah belajar politik internasional. Grace belajar. Oke, semester berapa kamu? Enggak. Bisa beri harapan jurusan hubungan internasional. Semester berapa? Oke, sudah selesai.
Selama kamu kuliah, kamu berlangganan nggak majalah semacam foreign policy? Ya. Saya anggap dia saya dengar walaupun saya nggak tahu apa sih. 2 minggu lalu, majalah Foreign Policy, majalah yang menganalisis gejala ekonomi, politik, security, ideologi dunia. Tiba-tiba di majalah itu ada tulisan Luhut Binsar Panjaitan. Biasanya saya keluar dari majalah itu dari zaman masih saya sekolah pertama fakultas teknik, sekolah kedua fakultas hubungan internasional, lalu banyak sekolah lagi. Terakhir sih sekolah pertama. Di majalah itu Pak Luhut Binsar Panjaitan menulis satu artikel yang sangat kontroversial. Dia bilang begini, EV Amerika, electronic vehicle, mobil listrik hanya akan tergantung pada nikel Indonesia. Kami Indonesia menyodorkan kerjasama soal nikel tergantung pada Amerika. Kalau Anda sekarang, saya tafsirkan sedikit dengan cermat ini. Kalau Anda tidak mau, konsekuensinya Anda tanggung. Intinya begitu, artinya itu. Mungkin 3-4 halaman. Ada aneh buat saya. Karena foreign affairs itu adalah membuat hasil kajian akademik. Sementara Pak Luhut Binsar Panjaitan bukan rektor Unbira, bukan seorang akademisi, tapi seorang politisi. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana mungkin artikel itu tiba di foreign policy, dan pasti akan dibaca oleh Joe Biden di dalam asumsi beliau, atau akan dibaca oleh investor-investor yang sedang melakukan riset tentang energi terbarukan, energi alternatif. Jadi bayangkan, Indonesia frustrasi sehingga mesti menulis paper itu. Mungkin Pak Jokowi dan kesel dan ditipu terus oleh Elon Musk. Terakhir ditipu oleh Apple. Maka dia akan Amerika dengan pikiran yang seolah akademis, karena ditulis di jurnal akademis, padahal itu ada proposal politik, untuk proposal bisnis. Jadi Anda bayangkan bagaimana proyek energi di Indonesia itu bahkan diupayakan untuk dipamerkan, dijual murah dengan artikel sebenarnya. Mungkin itu artikel sponsor aja, saya nggak tahu. Mungkin ada orang yang buat itu atau redaksi menganggap yang aja lah buat sekali nunjukin bahwa ini kebodohan Indonesia begitu tuh. Satu waktu kita tahu apa maksudnya. Jadi Indonesia frustrasi karena nikelnya itu dalam penelitian dunia itu 8 tahun habis. Akibatnya apa? Semua pemain nikel berupaya untuk mengeruk lebih banyak lagi karena tahu akan habis. Perspektif ekonomi yang bertentangan dengan proses ekonomis. Mestinya kalau tinggal sedikit, jangan lagi dieksploitasi. Kan begitu rumus oikosnya. Tetapi karena tadi tekanan akumulasi global dan keinginan Jokowi untuk punya dolar memaksa kita berpikir bahwa artikel itu adalah artikel untuk membujuk investor asing masuk ke Indonesia. Oke, itu 2 minggu yang lalu. Seminggu yang lalu saya baca artikel di tempat lain, di Guardian, bahkan di New York Times. Artikel itu menerangkan bahwa Amerika sudah menemukan energi alternatif namanya sodium ion. Dasarnya apa ya? Pada kimia kalau sodium apa natrium? Garam.
yang sodium ion, yang daya suplai energinya melampaui daya suplai nikel untuk mengaktifkan mesin-mesin kalkulasi di zaman artificial intelligence. Mesin-mesin learning mesin itu, yang disebut artificial intelligence, dia harus beroperasi 24 jam, dia mengkonsumsi energinya. Dan suplai energi pakai efisien datang dari sodium ion. Dan pemerintah Amerika mensponsori penelitian itu melalui APBN. Ini mungkin ketika Pak Dr. selesai menulis kita pintar beribadah di sini pingsan beribadah. Ya elah, ternyata Joe Biden udah menemukan energi baru. Kita tahu bahwa energi itu adalah bagian dari politik intelijensi itu sebenarnya. Energi itu selalu disimpan, rumusnya tuh. Setelah selesai mungkin tinggal produksi baru dia buka. Nah kita tidak punya kemampuan itu. Nikel kita dengan mudah, dia itu cuma bagian itu hilirisasi selesai dibikin apa namanya smelter habis sudah. Jadi terlihat bahwa persiapan politik ekologi kita dibatalkan hanya karena kecerdasan kita untuk membaca potensi negara lain melakukan riset. Sementara orang kayak Elon Musk, asli dia punya intel ekonomi di sini untuk melihat apa yang lagi kita lakukan di Indonesia. Jadi ada gunanya diplomasi kalau tidak ada kemampuan intelektual origin kita untuk menghidupkan riset. Kalau riset itu ditarik oleh seluruhnya, risetnya harus mampu untuk mempertahankan the very idea of sustainable development. Itu kan. Kembali pada soal itu. Apakah nikel merupakan energi yang stable? 8 tahun habis. Kalau sodium, natrium, air mata kita itu mengandung darah. Jadi kalau para pria di sini harus diputusin oleh pacarnya, dia menangis, tangisan itu dia teteskan HP-nya hidup. Karena listriknya dapat langsung dari air matanya, dia mengandung sodium. Jadi perbanyak tangisan supaya HP tidak lobek. Jadi kita masuk di dalam satu cara berpikir yang radikal. Bagi mahasiswa, bagi researcher, dosen, do think the unthinkable. Itu prinsipnya. Berpikirlah yang tidak dipikirkan orang. Mungkin artikel baru tadi diprovokasi oleh pesaing-pesaing yang diperlukan. Dan mereka tahu kan, ya Indonesia nikel doang, yang 4 tahun lagi habis. Apalagi kalau kita bertemu dengan critical mass, critical society di Eropa. Kalau lalu saya menarik di Eropa, saya bilang anak-anak muda di sini, masuk anak muda Indonesia. Mereka bilang begini, negaramu itu mempromosikan hilirisasi. Energi di hilir itu bersih, pasti bersih, smelter selesai. Tapi bagi mereka, profitnya bukan apa yang ada di hilir, tapi apa yang ada di hulu. Di hulu itu dia tidak persoalkan sumber yang menyebabkan dia bersih. Yang dipersoalkan adalah cara memperoleh lisensi untuk mengolah nikel ekstraktif komoditi di hulu. Mereka temukan nikel yang disebut bersih itu di hulu itu cuma dikuasai oleh 4 oligark. Artinya tidak ada kompetisi, artinya tidak demokratis di politik, artinya kotor secara politik. Bagi anak muda di Eropa itu dia nggak peduli. Anda klaim dia bersih, tapi dia mau periksa proses memperoleh energi bersih itu bersih apa tidak secara politik. Kalau dia cuma dikuasai 3-4 orang, dia bisa kendalikan itu tanpa hak publik untuk menentukan bermanfaatnya eksploitasi di hulu itu. Itu yang kita sebut sebagai the political economy of energy policies. Jadi dalam soal riset berarti coba riset tadi. Siapa yang bermain di mana, di backing oleh siapa? Itu sudah disebutkan negara itu broker.
Jadi sekali lagi saya terangkan itu sebagai satu upaya untuk membuka pemikiran bahwa nasib NTT itu juga nasib planet. Maka berpikir di tingkat planetarium itu itulah kemampuan akademisi. Di Jakarta nanti kabinet dibutuhkan berpikir secara sektoral. Apa yang akan dia bikin di NTT, apa yang dia bikin di Flores, apa yang dia bikin di Jawa Barat, macam-macam di Sumatera sekarang. Tapi kita kalangan akademisi mau berpikir holistik, mau berpikir ekologis. Jadi saya senang di sini karena dibuka kesempatan bagi kita untuk memperdengarkan nasib kita, bahkan dengan dalil-dalil peradaban global. Jadi dari pojok Unpira kita katakan bahwa kami mampu berpikir melampaui kemampuan berpikir kabinet yang akan datang. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bang Rocky. Teman-teman, saya pikir saya tidak akan menyimpulkan apa yang tadi Bang Rocky katakan. Kita kemudian akan berkembang di diskusi. Saya harap teman-teman semua bisa mengoptimalkan ruang ini semaksimal mungkin ya, agar kemudian kita semua punya kesempatan yang sama, langsung memberikan pertanyaan, begitu tidak usah mengantar-mengantar, sehingga teman-teman yang lain punya kesempatan yang sama dengan teman-teman. Saya akan membuka beberapa termi. Termi pertama saya buka untuk 5 orang penanya, dan ya saya berharap teman-teman bisa langsung to the point, mau menanyakan apa kepada Bang Rocky tanpa harus memperpanjang kata pengantar di awal ya. Dan minta maaf kalau misalnya saya cut, saya cut ya, agar teman-teman punya kesempatan yang sama. Tapi pertama saya buka 5 penanya. Ya. Oke, saya dari belakang. Ya, Bapak yang angkat tangan, boleh 1. Ya, sebelah kiri 1 ya. Ya, perempuan 1, 3. Ya, 4 yang di belakang baju hitam, dan ya, sorry ya. Ya, oke, baju yang kopi biru. Ya, oke, 5 orang dulu. Ya, ada banyak termi ya teman-teman ya, bukan berarti tidak. Saya kasih kesempatan dulu buat teman-teman. Saya minta tolong teman-teman panitia untuk bisa memberikan mic ya kepada Bapak. Oke, Bapak langsung memperkenalkan diri dan nama. Saya Agustinus, Pak. Saya dari, kalau di sini saya tuan rumah, Pak. Kalau Bapak sebentar kalau ke UI, Bapak harus terima saya. Ya. Saya tidak punya pertanyaan karena saya di sini kan tidak ada DPR, tidak ada gubernur, saya malas. Oke. Saya membayangkan hari ini kita akan debat seru ya. Tapi ini saya kasihkan ke Bapak. Mungkin saya akan, kalau Unika Undana bukan level saya. Level saya mungkin jadi Bapak Agustinus ini sudah dari jam 12 siang berdiri di depan tubuh. Baik, selanjutnya, ya, terima kasih Bapak Agustinus. Ya. Oke, teman-teman panitia, saya minta bantuannya untuk bisa mengarahkan mic ke penanya kedua. Saya hanya ada sedikit saya kritisi Pak Rocky tadi. Oh, oke. Pak Rocky ini pintar apa? Mungkin kalau antara saya dan Pak Rocky pintar mana ya? Tadi nyanyi lagu Desa Raya, saya lihat Pak Rocky nyanyi dari hikmat ya. Semua.
dosen juga semuanya. Saya lihat nyanyi betul hikmat, benar ya. Kalau saya sedang nyanyi gitu, saya sedang nyanyi. Hah? Bapak kan saya dengar di waktu dialog, Bapak kan jebolan 6 fakultas ya. Benar. Jadi Kalau saya lihat cuma bertahan 6 bulan, buat saya selesai. 6 bulan, kalau saya mau lanjut semester kedua, ketiga, terlalu lama, buang-buang waktu. Baik, Bapak Agus. Jadi intinya tadi, kalau saya mau nyanyi, saya merasa kalau tahun zamannya Bung Karno barangkali sama masih nyanyi. Tapi kalau sekarang saya nyanyi Indonesia tanah airku. Baik. Alatnya mahal Pak. Airnya beli. Oke, terima kasih Bapak Agus. Kalian belajar dulu. Tidak ada kita. Airnya mana? Baik. Terima kasih. Bapak kalau ngomong dia ngadep saya, ngadep sana. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Ya. Saya turun Jakarta Pak ya. Oke. Kita ke pertanyaan kedua dari sebelah kiri tadi. Ya. Ya, tadi sebelah kiri. Itu Pak Agus, mahasiswa termuda di UIRA. Silakan yang kedua. Yang kedua di sini. Ya, langsung terpoin. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Chris B. Bobo. Saya ingin bertanya kepada Abang Rocky beberapa persoalan yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa masyarakat mengalami kesulitan dalam menuntaskan berbagai persoalan terkait dengan lingkungan karena mendapatkan berbagai represif dari pihak aparat keamanan, dan pemerintah pun yang tidak tuntas dalam memberantas soal bagaimana kemudian tidak menerima setiap gugatan ataupun penolakan dari masyarakat. Kira-kira dari Abang Rocky, solusi seperti apa yang lebih tepat yang bisa dilakukan oleh kita sehingga kemudian bahwa pemerintah itu betul-betul memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Terima kasih Chris. Yang berikut yang di belakang, perempuan yang di belakang baju hitam, kita tolong menonton perhatian. Ya, silakan Adik. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucia Jenjana Dias. Saya seorang relawan kemanusiaan dan sosial. Saya berterima kasih karena Bung Rocky sudah sampai di tempat ini dan menjawab setiap memberi solusi untuk setiap agenda pertanyaan-pertanyaan dari beberapa kali pertemuan dengan mahasiswa. Saya selalu mengikuti itu. Oke, dan ini secara khusus saya bertanyakan kepada Bung Rocky. Aspek tata kelola seperti apa yang dapat mencegah perluasan spasial ekologi politik di NTT yang berdampak pada perebutan hak kepemilikan atas tanah adat dan lahan-lahan masyarakat proleter oleh pemerintah. Karena secara fakta di lapangan banyak sekali lahan-lahan masyarakat adat itu direbut demi kepentingan kapitalis. Dan saya sebagai masyarakat asli Flores melihat itu, apalagi pada masyarakat Pubabu Mesipai, itu kasus yang sungguh menyedihkan dan itu melanggar kedaulatan rakyat, apalagi kesejahteraan sosial dan melanggar hak untuk hidup dan hak asasi manusia. Terima kasih. Nama Lucia Jenjana Dias. Oke, baik. Yang kemudian berikut yang ketiga, baju hitam tadi di sana ya. Oke, baik, terima kasih. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Armanso. Saya dari relawan donasi sampah Pokoknya. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Bung Rocky,
bagaimana pandangan Bung Rocky mengenai negara yang mempermasalahkan masyarakatnya, yang dilihat dari proyek strategis nasional yang mengharuskan masyarakat yang sudah di situ, yang sudah menetap sudah lama, itu tuh terpaksa untuk berpindah atau bahkan digusur secara paksa itu. Mungkin cuma itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih pada moderator. Saya langsung ke Pak Rocky dan juga para pemateri sebelumnya. Nama saya Pak Miki Dejunha, saya seorang guru di SMP Negeri 4 Kabupaten Kupang. Saya alumni ilmu lingkungan. Saya melihat tadi dari seluruh paparan dari narasumber terkait dengan masalah sumber daya di Nusa Tenggara Timur, kemudian potensi terkait dengan bonus demografi di Nusa Tenggara Timur sendiri untuk melirik ke depan, bahwa diharapkan bahwa pembangunan itu berkelanjutan. Kemudian saya kaitkan juga dengan isu yang diprogramkan, dari isu kemudian diprogramkan menjadi satu pembangunan manusia yang kedepannya berkelanjutan. Salah satunya adalah juga padat karya, termasuk juga program dari Pak pemenang Pilpres kemarin, yaitu soal proyek strategis nasional dilanjutkan, ditambah lagi dengan pembangunan smelter yang cukup besar, masif juga di beberapa titik, termasuk Nusa Tenggara Timur yang dieksploitasi cukup besar, salah satunya sumber daya alam, lalu kesiapan manusianya, SDM kita juga perlu kita ketahui juga masih perlu ada gerakan yang lebih masif untuk bisa mengcounter, karena bagaimanapun Nusa Tenggara Timur menerima aja program strategis nasional tadi, proyek-proyek strategis. Kami disodorkan dengan pembangunan cukup besar bendungan di Nusa Tenggara Timur, tapi sampai hari ini banyak juga yang mangkrak, tidak ada kelanjutannya untuk bagaimana ekstensifikasi. Lalu tantangan tadi global, climate change dan sebagainya, kita juga ada di dekat dengan Australia. Tantangan laut kita juga sangat besar, pencuriannya besar. Terus juga dengan melihat bagaimana gerakan kita di tingkat nasional. Saya senang, saya biasa suka di channelnya Pak Rocky Gerung Official, di Pak Hersubeno. Saya mengikuti terus. Saya mulai simpati ketika PDI Perjuangan itu sudah bergerak untuk menjadi oposisi, semakin memperkuat posisi juga Pak Rocky terus untuk berbicara, sehingga ini juga bukan hanya dulu awal-awalnya saya tidak terlalu simpati, tapi ketika melihat posisi Ibu Mega yang sudah tidak nyaman lagi dengan Pak Jokowi, akhirnya saya kepincut juga. Dulu saya penggemar Cokro TV, akhirnya sudah saya melihat ternyata ini makin cuci otak, akal sehat saya juga berkembang sebagai seorang guru. Wah, ini penting. Dan saya merasa kehadiran guru ini makin memperkuat posisi kami sebagai guru untuk bagaimana menggerakkan semangat konservasi dari Walhi dan sebagainya. Teman-teman akademis ini juga semakin memperkuat ketika ada program yang masuk ke Nusa Tenggara Timur. Apalagi ini di masa transisi kepemimpinan, kita menunggu proses pilkada di Nusa Tenggara Timur. Saya tidak mau seperti pemimpin yang lalu ketika berangkat menghilangkan beban hutang bagi Nusa Tenggara Timur. Masalahnya besar, dan ini tentu menjadi PR baru, pemimpin yang baru, entah mau menjual sumber dayanya ataukah menjual tentang carrying capacity-nya. Ecological footprint kita ini sudah mengalami kerentanan. Mobilitas penduduk kita justru ada di titik atau di epicentrum daripada bencana. Baik, Kak Yanti, langsung Pak. Tantangan kita sebagai provinsi kepulauan ini sangat besar. Jadi saya berharap barangkali kita ada di rel yang tepat bersama Bung Rocky untuk menggerakkan bagaimana secara radikal, ekologi radikal itu, untuk bukan hanya kita konsen,
menjaga lingkungan saja, tapi bagaimana secara radikal supaya bisa menghilangkan status pemerintah yang mengalami broker dalam pemerintahan. Itu saja dari saya kembalikan. Baik, Bung Rocky, dari pertama ini mungkin Bung Rocky menjelaskan dulu menjawab dulu pertanyaan dari beberapa teman-teman. Tadi ada 4 penanya, ya. Perlu saya ulangi langsung? Enggak ada yang bertanya, semuanya marah. Kemarahan. Jadi konsolidasikannya kemarahan itu. Ini soal mengkonsolidasikan kemarahan coba dia tumbuh sebagai gerakan radikal. Itu intinya. Setiap kali saya acara saya pidato di situ segala macam, mahasiswa sektor. Jadi perkuat gerakan intinya cuma itu. Atau Anda nyalek. Cuma itu. Bagi saya. Jadi kalau semua yang Anda ucapkan itu sudah tahu itu. Tapi justru saya mau dengar apa yang sudah Anda kerjakan di lokal Anda. Anda tanya ke saya, bikin apa? Ngapain saya jawab orang yang belum mulai itu? Jadi jangan menyusahkan saya. Secara paradigmatik saya tahu bahwa semua jangan mencuri. Jangan sekali-sekali mencuri. Itu soalnya. Jadi sekali lagi, periksa calon-calon bupati, calon legislatif segala macam itu. Tentukan bukan siapa yang hendak kamu pilih, siapa yang hendak kamu batalkan. Terima kasih Bung Rocky.